Saluran darurat kepolisian kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terhimpit bahaya. Di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang wanita berinisial AR berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian setelah diduga menjadi korban penyekapan. Ironisnya, korban diduga kuat dijadikan sebagai jaminan hidup oleh atasannya sendiri, lantaran belum mampu melunasi utang piutang senilai belasan juta rupiah. Misteri dugaan penyekapan ini mulai terkuak pada Senin, 29 Juni 2026. Korban yang berinisial AR diketahui telah tertahan dan tidak bisa pulang dari sebuah rumah di kawasan perumahan Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, korban diduga sudah tertahan di lokasi tersebut terhitung sejak hari Selasa pekan lalu. Tempat kejadian perkara ini bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah hunian yang sekaligus dialihfungsikan sebagai kantor koperasi simpan pinjam. Koperasi tersebut dikelola dan dimiliki oleh sepasang suami istri berinisial S dan M. Sementara itu, korban AR sendiri statusnya merupakan salah satu pegawai yang bekerja di bawah naungan koperasi milik Pasutri tersebut. Akar dari permasalahan ini mengerucut pada persoalan finansial. Korban AR diketahui memiliki utang pribadi kepada pihak perusahaan atau Pasutri pengelola koperasi sebesar 14 juta rupiah. Karena kondisi ekonomi yang menjepit, korban belum mampu melunasi kewajibannya tersebut. Imbasnya, Pasutri S dan M diduga nekat menjadikan tubuh korban sebagai jaminan utang, hingga membatasi ruang geraknya dan memicu dugaan penyekapan. Di tengah situasi pelik dan ketakutan, korban AR memanfaatkan kesempatan untuk mencari pertolongan secara diam-diam. Ia berhasil menghubungi pihak kepolisian melalui layanan call center kepolisian di nomor 110. Mendapat sinyal darurat dari masyarakat, Polres Tasikmalaya Kota bergerak cepat. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, segera berkoordinasi dengan Polsek Cibeureum untuk merangsek ke lokasi perumahan Kota Baru. Petugas langsung mengamankan korban keluar dari rumah tersebut, sekaligus membawa Pasutri pengelola koperasi ke markas komando untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat dikonfirmasi pada Senin malam, Ibda Rifanto Zaki membenarkan adanya penindakan tersebut. Namun, polisi menerapkan prinsip kehati-hatian karena dari hasil pemeriksaan awal, ada versi yang berbeda mengenai perlakuan terhadap korban. Pihak keluarga terduga pelaku sendiri belum memberikan pengakuan terkait adanya unsur penyekapan secara fisik, karena selama berada di rumah tersebut, korban dirawat dan diperlakukan dengan baik. Meski demikian, polisi menemukan fakta lain saat memeriksa legalitas tempat usaha pelaku. Koperasi simpan pinjam tempat korban bekerja tersebut terindikasi kuat belum mengantongi surat izin operasional alias belum resmi secara hukum. Setelah kita cek lokasi, didapat bahwa korban memang memiliki hutang sebesar 14 juta rupiah dan bekerja di salah satu koperasi yang belum memiliki surat resmi. Namun, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih dalam oleh penyidik, ungkap Ibda Rifanto Zaki. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota dan Polsek Cibeureum masih terus mendalami kasus ini untuk melihat apakah ada unsur pidana perampasan kemerdekaan seseorang atau murni sengketa perdata utang piutang. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan jalur hukum yang sah dalam menyelesaikan masalah finansial dan menghindari aksi main hakim sendiri.